Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasirotun Nisa Mahajanti, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengauditan. Adapun penjelasan ini saya lakukan untuk pemenuhan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran. Dalam memaparkan dan menjelaskan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yang mana merupakan singkatan dari D, Delivery, E, Interaction, dan A, Assessment. Delivery itu merupakan salah satu metode untuk menjelaskan bagaimana seorang dosen menjelaskan mata kuliah yang diampu kepada mahasiswa. Sedangkan E, interaction, itu bagaimana proses interaksi yang terjadi antara mahasiswa dan dosen. Dan E itu sendiri, assessment, yaitu berupa penilaian, bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara profesional dan objektif. Sebelum saya menjelaskan di IA itu secara rinci, izinkan saya untuk menjelaskan apa dan mengapa mata kuliah pengauditan ini menjadi salah satu mata kuliah wajib dalam program studi akuntansi. Pengauditan merupakan mata kuliah yang berisi terkait dengan dasar-dasar pemeriksaan laporan akuntansi yang dibutuhkan oleh seorang auditor untuk melakukan proses pengauditan baik itu di sektor publik maupun di sektor swasta. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi dengan mengumpulkan bukti yang diberikan oleh manajemen yang nantinya seorang auditor dapat menilai tingkat kewajarannya yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum yang nantinya akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana legitimasi dari perusahaan itu sendiri. Sehingga seorang auditor di samping perlu mengetahui atau memahami lingkungan pengauditan, perencanaan audit maupun metodologi pengujian audit, dan sekaligus memahami terkait dengan auditing pada sistem pengelolaan data elektronik, seorang auditor juga diwajibkan mengetahui kode etik profesi seorang auditor. Sehingga dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menunjukkan sikap religius, maka diharapkan seorang auditor atau diharapkan mahasiswa nantinya ketika menjadi seorang auditor mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah sesuai dengan keahliannya, tentunya berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang diperoleh. Dengan demikian, seluruh proses audit ini diberikan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait dari proses audit itu sendiri sampai dengan pelaporannya, sehingga ke depannya nanti seorang mahasiswa ketika ingin menjadi auditor tidak hanya dapat melaksanakan tugas secara individu, tetapi mampu mengedepankan kerjasama dan komitmen yang kuat terhadap anggota tim auditnya. Inilah gambaran dari mata kuliah pengauditan, sehingga mata kuliah ini ditawarkan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Kemudian, aspek apa yang dapat saya sampaikan dalam delivery pada mata kuliah ini? Nah, dalam hal ini tentunya saya menjelaskan mata kuliah ini berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit, di mana CPMK dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 5 CPMK, yang masing-masing CPMK terdiri dari 3 sub CPMK yang terbagi menjadi 4 bagian, di mana pembagian ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam mendelivery mata kuliah pengauditan kepada mahasiswa. Nah,
Bagian pertama itu menjelaskan atau mahasiswa nanti akan mengetahui terkait dengan lingkungan audit. Nah, lingkungan audit ini yang terkait dengan lingkungan audit ini adalah pengauditan dan profesi akuntan publik, etika profesional, teori, konsep, dasar, dan standar auditing, di mana tiga hal tersebut akan diberikan ketika pertemuan 1 sampai ketiga. Nah, bagian kedua ini merupakan perencanaan audit. Dalam bagian kedua ini akan disampaikan setengah itu di sebelum meet dan yang separuhnya itu di setelah meet. Dikarenakan pada bagian kedua ini yang berisi perencanaan audit, itu pertemuan keempat, 5, 6, dan 7 itu terkait dengan audit laporan keuangan dan laporan audit, kemudian penerimaan penugasan dan perencanaan audit, materialitas, resiko, dan strategi audit pendahuluan, tujuan dan bukti audit. Nah, sedangkan untuk pertemuan ke-8 yang masih terkait dengan perencanaan audit, yaitu kertas kerja audit dan sumber tinggal intern, akan diberikan setelah meet. Nah, selanjutnya di bagian ketiga menjelaskan metodologi pengauditan. Nah, metodologi pengauditan ini terdiri dari metode dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif, sampling audit, dan sistem pengelolaan data elektronis. Nah, yang terakhir di bagian keempat ini merupakan bagian pengayaan atau istilahnya adalah di sini untuk meyakinkan atau mereview kembali apakah mahasiswa telah mampu memahami dan memahami sekaligus menganalisa apabila dikaitkan dengan suatu studi kasus yang diberikan di akhir sesi, yaitu terkait dengan karakteristik auditor, proses audit keuangan, dan prosedur pengauditan. Tujuan saya dari membuat beberapa bagian ini tentunya adalah untuk memudahkan dalam mendeliver kepada mahasiswa. Nah, agar membuat mata kuliah ini menjadi lebih terstruktur atau terukur, maka dalam mata kuliah ini saya menggunakan referensi, yaitu yang pertama adalah buku auditing pertama dari Bapak Abdul Halim, penerbit UPP AMP KTN. Kemudian saya juga mengenalkan kepada mahasiswa terkait dengan standar profesional akuntan publik, terbitan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Itulah aspek delivery yang saya sampaikan di dalam kelas dengan mata kuliah pengauditan. Selanjutnya saya akan menjelaskan interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa sehingga terjalin suatu komunikasi dua arah, baik dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas. Metode yang saya gunakan untuk berinteraksi ini berbasis SCL, Student Centered Learning, di mana metode ini merupakan metode yang menekankan keaktifan mahasiswa. Namun, di samping itu, saya juga menggunakan beberapa teknik untuk berinteraksi yang masih relevan atau sesuai dengan metode SCL, yaitu di sini saya menggunakan metode pembelajaran Auditory Intellectually Repetition atau AIR. Nah, dalam metode ini, seperti singkatannya ya, yaitu Auditory Intellectually and Repetition, berarti bisa dikatakan bahwa dalam pembelajaran seperti ini menganggap dikatakan efektif apabila memperhatikan tiga hal tersebut. Auditory itu berarti bahwa indera telinga digunakan untuk belajar dengan cara mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Nah, intelektual itu lebih kepada terkait kemampuan berpikir, di mana perlu untuk terus dilatih melalui melalui latihan bernalar, kemudian menciptakan, memecahkan masalah, mengkonstruksikan, dan menerapkan. Sehingga repetition ini sendiri berarti bahwa adanya suatu pengulangan agar dapat diketahui tingkat pemahaman secara mendalam dan secara luas, sehingga mahasiswa perlu dilatih melalui pengerjaan soal, pemberian tugas, dan kuis. Nah,
Metode yang kedua adalah metode pembelajaran Think Pair Share atau TPS, di mana di sini metode pembelajaran itu lebih sederhana. Jadi ketika dosen menyampaikan pembelajaran di dalam kelas, mahasiswa duduk berpasangan antara tim mereka, kemudian dosen memberikan pertanyaan di dalam kelas, dan mahasiswa diarahkan berpikir menuju sebuah jawaban pada pasangan mereka. Kemudian teman mereka mencapai kesepakatan pada sebuah jawaban, dan akhirnya dosen menanyakan untuk berbagi jawaban mereka pada semua mahasiswa. Nah, yang terakhir ini adalah metode problem solving, di mana tentunya dari istilah problem solving, maka ini merupakan suatu metode cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan suatu masalah sebagai titik tolak pemahaman untuk dianalisa dan disintetis dalam pemecahan atas jawabannya oleh mahasiswa. Sehingga di sini tujuannya adalah mahasiswa dapat belajar memecahkan suatu permasalahan. Dan pada akhirnya tidak hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir. Sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada penarikan sebuah kesimpulan. Nah, demikian aspek interaksi dalam kuliah ini. Kemudian saya akan melanjutkan terkait assessment atau penilaian. Penilaian di sini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan belajar mahasiswa pada perkuliahan dengan memperhatikan aspek pengetahuan secara kognitif, sikap secara afektif, dan keterampilan secara skill. Oleh karena itu, elemen penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, keaktifan mahasiswa dalam tatap muka, perkuliahan, kesungguhan dan kemampuan menyelesaikan tugas-tugas, serta kemampuan mengerjakan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, di mana ujian tengah semester dan ujian akhir semester merupakan ujian tertulis dengan bentuk soal esai ataupun bisa jadi multiple choice dengan waktu pengerjaan soal minimal 90 menit. Di samping saya menggunakan sistem delivery, interaction, dan assessment dalam proses pembelajaran, saya di sini juga menggunakan platform, di mana platform ini digunakan tentunya untuk melengkapi proses pembelajaran, dan dalam hal ini platform yang saya gunakan adalah psikologi. Nah, dalam platform psikologi ini merupakan platform yang digunakan di mana dalam platform ini berisi beberapa menu ya. Dalam menu ini yang pertama adalah terkait dengan menu yang dapat memudahkan mahasiswa untuk mengumpulkan tugas ya, atau juga untuk mengerjakan kuis-kuis. Di samping itu juga ketika ada materi-materi yang sudah saya sampaikan, juga saya bisa istilahnya di sini input dalam platform psikologi tersebut. Nah, kemudian dari platform psikologi ini nantinya mahasiswa diharapkan selain aktif mengumpulkan tugas atau membaca materi yang sudah saya upload di psikologi, tentunya mahasiswa juga berinteraksi menggunakan Zoom Cloud Meeting. Setelah ini, saya akan tampilkan proses pembelajaran menggunakan Zoom Cloud Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya izin untuk share screen dulu materinya. Nah, dari definisinya, kalau kalian perlu ketahui bahwa audit itu merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif atas asersi manajemen atau kejadian-kejadian ekonomis untuk menentukan tingkat kewajaran sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yaitu PABU, Prinsip Akuntansi Berterima Umum, dan GAAP. Nah, yang nantinya hasil audit itu akan dikomunikasikan kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Nah, proses yang sistematis ini tentunya memberikan pengertian bahwa audit ini memiliki tahapan-tahapan dalam prosesnya. Jadi auditor itu tidak langsung datang mendapatkan bukti. Nah, tahapan-tahapannya itu apa? Tahapan-tahapan audit itu nanti akan kalian pelajari di bab-bab setelah ini. Ya, jadi sekarang fokusnya ke pemahaman dulu. Kenapa sih perlu audit gitu ya? Nah, ternyata tadi itu ya untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti. Nah, ketika memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti, auditor itu harus menilai secara objektif, ya, tidak boleh secara subjektif. Jadi misalkan nih, Mbak Daira ketemu sama Mas Ilham, ya, dulu nih temenan satu kampus. Ya, kemudian beberapa tahun yang akan datang ya, yang akan datang itu ternyata Mas Ilham itu auditornya, ya, dan Mbak Daira itu auditi. Nah, kalian perlu ingat ya, pihak yang diaudit itu namanya auditi. Nah, jadi mulai sekarang, ya, kalian kalau menyebut pihak yang diaudit itu adalah auditi, ya. Kalau yang mengaudit namanya auditor, ya. Nah, ketika Mbak Daya sebagai auditi dan Mas Ilham sebagai auditor bertemu itu harus sifatnya objektif meskipun dulu teman kampus. Karena apa? Ketika tidak objektif, maka yang terjadi adalah adanya manipulasi. Ya, jadi kejadian-kejadian yang uh, ter, terjadi atau yang dicatat oleh Mbak Daira di laporan keuangan, ya ternyata kan ini ada pernyataan yang tidak sesuai nih dengan bukti-bukti yang dikumpulkan. Karena teman dekat ya dulu, karena dulu pernah teman satu kampus, terus tidak objektif, ya itu tidak boleh. Ya, jadi harus objektif, apapun yang ditemukan itu harus ditulis. Ya, dengan apa? Dengan menilai tingkat kewajaran. Tingkat kewajaran itu maksudnya adalah kalian akan menilai, ya, menilai bukti-bukti tadi berdasarkan pencatatan itu tingkat kewajarannya berapa persen. Ya, dengan cara apa? Melihat resikonya, tingkat resikonya, melihat tingkat kesalahannya atau materialitasnya. Nah, dari tingkatan-tingkatan tersebut maka akan terdeteksi, ya, terdeteksi apakah ada pelanggaran, apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki, apakah sudah baik, dengan cara apa? Dengan cara melihat aturan-aturan yang ada di PABU atau di GAAP. Sehingga ketika mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, itu nantinya benar-benar sudah real, sesuai dengan kenyataan. Ya, itu definisi dari audit, sehingga mata kuliah audit itu sangat penting. Ya, dan ini merupakan rangkaian dari proses evaluasi laporan keuangan yang telah dibuat oleh auditi untuk meyakinkan ya pihak eksternal atau meyakinkan pihak-pihak berkepentingan yaitu stakeholder itu sendiri. Sehingga ya tipe audit ini menjadi ada 3. Kenapa menjadi ada 3? Ya karena auditor itu ketika mengaudit hanya ini ya klasifikasinya, audit laporan keuangan, audit kepatuhan, sama operasional. Kalau audit laporan keuangan, itu nanti sifat pernyataannya itu ada di laporan keuangan. Jadi kalau mau lihat tadi ya asersi atau pernyataan-pernyataan itu ada di laporan keuangan. Kemudian kriterianya adalah tadi seperti yang di slide sebelumnya, kriterianya dilihat pernyataan yang ada di laporan keuangan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum atau tidak. Sehingga dari situ nanti auditor akan mengeluarkan opini atau pendapat atas laporan keuangan. Nah, pendapat atas laporan keuangan ini juga akan dipelajari setelah bab ini ya, setelah bab ini ya. Nah, di mana kalau kalian mungkin sering mendengar ya, di berita itu auditor BPK mengeluarkan opini titik-titik sehingga masyarakat menjadi percaya kepada pemerintah. Nah, itu opini apa yang sering kalian dengar? Siapa tahu? Di berita-berita itu. Kan ada berita tuh pemberitaan. Saat ini pemerintah gencar mengejar opini. Nah, opininya apa? Ada tiga kata. Depannya W. Tahu nggak, Mbak Mas semuanya? Wajar, apa?
wajar tanpa pengecualian. Oke, nanti ini ya kita refresh lagi ya. Oke, jadi wajar tanpa pengecualian itu yang paling diinginkan gitu ya oleh auditi. Nah, kalau di audit kepatuhan ya, itu sifat pernyataannya melihat data. Ya, karena kepatuhan itu berarti pernyataannya itu dilihat dari data-data yang berkenaan dengan kepatuhan terhadap apa? Kebijakan, kemudian terhadap perundang-undangan, peraturan ya yang berlaku pada saat itu. Nah, kemudian untuk kriteria yang ditetapkan tidak lagi PABU karena kan bukan laporan keuangan, tetapi ini kan sifatnya adalah berdasarkan kebijakan. Ya, oleh karena itu ya kriterianya harus disesuaikan. Kebijakan yang ada itu sudah sesuai dengan sudah sesuai belum dengan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Nah, nantinya sifat laporan auditornya itu sifatnya adalah ringkasan temuan yang berisi terkait dengan tingkat keyakinan dalam kepatuhan itu sendiri. Kemudian kalau audit operasional itu terkait dengan data operasional atau kinerja yang nantinya adalah untuk mengetahui performance perusahaan dengan sifat laporannya adalah memberikan rekomendasi apakah perusahaan telah efisien, efektif, dan ekonomis dalam menjalankan operasionalnya. Kemudian dari tipe klasifikasi audit ini, maka tipe pelaksanaan pun ada 3, ya, auditing eksternal, auditing internal, dan auditing pemerintah. Nah, auditing eksternal ini dia tujuannya karena eksternal ya, berarti ada karena memang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Untuk apa? Ya seperti tadi, untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan. Biasanya yang melakukan adalah auditor eksternal ya atau auditor independen atau bisa disebut dengan akuntan publik di mana fee-nya itu dibayarkan oleh perusahaan yang diperiksa. Nah, kalau auditing internal itu dia dilakukan oleh auditor internal atau auditor yang bekerja di perusahaan tersebut yang tugasnya itu mengkontrol, mengevaluasi efektivitas organisasi itu sendiri sehingga bisa diketahui apakah manajemen telah bertanggung jawab terhadap setiap aktivitasnya agar ketika dilihat secara sistem pengendalian intern itu bisa dinilai efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, sifatnya auditor internal itu hanya memberikan rekomendasi, ya tidak mengeluarkan opini. Yang memberikan opini adalah auditor eksternal. Kalau auditor internal yang pelaksanaan sifatnya auditing internal itu tidak boleh memberikan opini, hanya sebatas rekomendasi. Kemudian auditing sektor publik, ya karena sektor publik berarti dia di pemerintah gitu ya, dia lebih sama sih seperti auditor seperti auditing eksternal gitu ya fungsinya. Sehingga macam-macam tipe auditor itu ada 3, auditor independen yang dia secara eksternal ya atau disebut akuntan publik, auditor internal, dan auditor pemerintah. Nah, kemudian ini merupakan ini ya definisi dari pemberian jasa gitu ya. Nah, ini harus apa? Berarti harus sifatnya itu independen, profesional, dan berkualitas ketika membuat suatu keputusan. Kemudian dari sini ya, maka saya ingin merewind lagi atau ingin mengulang bertanya kepada Mbak Mas semuanya nih ya. Kalau menurut kalian ya auditor yang bagus ya atau auditor yang baik itu yang seperti apa menurut Mbak Mas semua tadi? Auditor yang seperti apa? Harus profesional gak sih, Bu? Ya, Harus betul. profesional semua. Kemudian Mas Atira selain profesional tadi apa? Yang saya sama Mbak Daerah itu ya objektif ya. Tapi memang betul yang paling utama itu profesional. Ketika orang sudah profesional itu artinya dia sudah secara kode etik sudah akan memenuhi syarat independen, syarat objektif karena dia sudah profesional gitu ya. Itu ada di kode etik. Ya, ada beberapa kode etik ya salah satunya juga membahas terkait profesionalisme
auditor, ya. Nilainya bagaimana ya tadi? Harus objektif, independen, ya. Kemudian istilahnya hati-hati gitu ya dalam proses melakukan pekerjaannya. Kemudian satu lagi nih pertanyaan ya, kalau auditor itu menurut kalian itu dibutuhkan atau tidak dengan penjelasan yang Bu Nisa sampaikan tadi? Mungkin Mbak Deira jawab dulu butuh atau tidak gitu. Nggak usah perlu pakai alasan dulu, nggak apa-apa. Kalau menurut Mbak Deira itu auditor itu perlu nggak sih ada gitu ya? Karena kan mungkin pernah dengar ya Mbak Mas bahwa profesi akuntan yang salah satunya menjadi auditor itu nanti akan tergerus sama yang namanya teknologi gitu kan. Nah, ini mungkin agak di luar konteks tapi nggak apa-apa. Ini untuk mengetahui pemahaman kalian dulu. Penting nggak sih fungsi auditor itu ada? Nah, oke. Perlu, Bu. Ya, perlu. Karena apa, Mbak? Karena walaupun nanti akan tergantikan, tetap harus ada manusia yang bisa untuk Bisa untuk mengaplikasikan ke teknologinya. Iya, ya jadi memang betul ya. Kalau ada teknologi, nggak ada yang menjalankan tidak bisa. Atau dilengkapi lagi, ya teknologi itu kan memiliki keterbatasan. Di samping tadi disampaikan oleh Mbak Dea, tidak ada yang melakukan maka tidak berjalan. Tapi yang lebih penting adalah judgement, ya atau analisa. Kan tadi audit tadi definisinya kan proses untuk mengevaluasi. Nah, kalau teknologi disuruh mengevaluasi kan tidak bisa, ya kan? Tidak bisa. Nah, dia bisanya cuman apa? Next, kemudian ya menghitung, kemudian tidak bisa sampai ke namanya analytical. Nah, oleh karena itu, ya di pertemuan ini, kenapa Bu Nisa ingin memahamkan kalian untuk mengetahui audit itu apa, karena ketika kalian sudah merasa bahwa audit itu dibutuhkan sampai kapanpun, karena ternyata teknologi itu tidak menggeser seorang akuntan atau lulusan akuntansi, ya, maka kalian di sini berarti sudah yakin, ya, sudah yakin bahwa memang teknologi ini hanya sifatnya sebagai ini ya, artinya mengupgrade saja, tetapi tidak menggantikan peran manusia itu sendiri, ya. Oke. Nah, karena kalian sudah paham gitu ya, apa itu proses audit dan apa itu bukan prosesnya, apa itu tujuan dari audit itu sendiri, macam-macam dari audit itu sendiri. Ya mungkin untuk sesi ini saya cukupkan dulu. Nah, nanti kita lanjutkan jasa-jasa apa yang diberikan oleh seorang auditor. Oke ya, mungkin Ibu Nisa tutup dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, nanti yang belum aktif mungkin bisa diaktifkan kembali keaktifannya di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.